aku nih adalah orang yang pemarah, oh aku orangnya apa adanya Kak, memang begini adanya. Baik buruk ya terserah kalian mau bicara apa gitu kan, tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu. Karena personal aku itu nggak ada hubungannya, mau dibahas kayak apapun, itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu. Tapi kalau kita berhasil mencapai tuntutan ini dan terus menekan pemerintah, setidaknya ada perubahan Kak, ada secercah keadilan di dunia yang sudah bumi gonjang ganjing amazing ini gitu kan. Begitu banyaknya ancaman, bahkan kartu identitas juga tersebar di thread gitu. Sebenarnya keberanian atau cegil itu datang dari mana sih Kak? Dari lahir Kak. Iya, Kak Salsa, mungkin kita langsung mulai kali ya kayak ngobrol-ngobrolnya di hari ini ya. Kak Salsa, awalnya ini kan ada inisiasi awalnya ini ada sekitar 12 tuntutan sebenarnya di media sosial ya Kak ya. Terus gimana sih Kak ini dari awalnya 12 poin tuntutan itu berkembang sampai jadi 17 plus 8 tuntutan. Dan siapa aja sih Kak sebenarnya yang terlibat nih nyusun tuntutan-tuntutan tersebut? Silakan Kak. Ya, jadi memang yang 12 itu keluar, ini semua tuh bener-bener respon yang organik gitu ya. Karena kita semua tuh mau bergerak cepat, gimana caranya biar jelas apa yang kita tuntut. Karena kan memang banyak bagian-bagian dari masyarakat yang punya tuntutan masing-masing gitu. Karena gimana nih kita gabungin untuk bisa jadi satu. Dan itu juga adalah respon saat itu aku memang sangat panik dan sangat emosional saat melihat udah adanya chaos gitu. Ya kan, dan aku juga udah dikejar-kejar terus, Kak tolong Kak itu sudah chaos dan lain sebagainya. Nah akhirnya keluarlah si 12 tuntutan, dan 12 tuntutan itu pun aku sudah bikin voting dulu dan ada sekitar 200.000 yang udah bilang kalau ya lanjut gitu. Dan itu feedbacknya semua dari komen-komen teman-teman semua gitu. Jadi ada apa yang aku publish draftnya, teman-teman masukin, oh ini kurang itu. Dari semua itu baru aku finalisasi jadi yang 12, dan itu semua terjadi dalam jangka waktu kira-kira sekitar 2 jam. Wah. Nah ya, dan kebetulan di komen itu ada Jerome Pauline yang juga ngekomen gitu, dia ngasih masukan kalau nggak salah. Nah jadi pas aku publish yang 12, aku ngerasa gini loh teman-teman, aku juga ngerasa aku tuh memang siapa gitu. Aku kan nggak bisa dong asal mewakili. Jadi di situ makanya aku bikin polling, ini mewakili atau enggak. Kalau enggak jangan. Berarti memang bukan kapabilitasku untuk membicarakan ini gitu. Nah terus mereka itu 99% dari 200.000 tuh bilang ini mewakili kok. Ya udah, jadi yang penting gimana kita bergerak cepat. Dan di dalamnya itu ada Jerome yang komen, kalau nggak salah ngomenin substansi juga ya. Nah, jadi pas aku publish yang final, aku invite Jerome, padahal aku tuh nggak kenal siapa Jerome gitu ya. Dan aku nggak kenal juga sama influencer-influencer di Indonesia, karena aku kurang update kan, karena lokasinya jauh dan lain sebagainya. Nah, setelah dari situ, tiba-tiba besokannya bangun pagi, langsung Jerome itu udah ngehubungin, boleh nggak kita connect gitu. Nah, pas aku connect, ternyata udah ada grup gitu. Nah, di grup itu tuh ada banyak bagian-bagian dari masyarakat, ada beberapa yang juga dari influencer, ada juga yang dari NGO di dalam grup itu gitu. Nah ternyata mereka itu sedang berdiskusi untuk ngebuat lebih align lagi. Kalau yang kemarin itu kan aku buat cuma karena dari hasil komen kan. Nah yang ini tuh udah lebih align lagi. Jadi ternyata mereka udah bertindak jauh tuh di saat aku lagi tidur nyenyak gitu ya. Teman-teman lain udah rapat lagi, udah menambahkan poin-poin lagi, bahkan mereka udah memfinalisasi sampai ke siapa harus melakukan apa gitu kan. Ini tugasnya Kapolri apa, tugasnya presiden apa, tugasnya siapa apa gitu. Udah dibikin sampai sejauh itu gitu. Dan kita kalau nggak salah kita telepon selama 3 jam Kak, karena saling berdiskusi apa yang mau dimasukkan, apa yang mau dikeluarkan. Kita juga berdiskusi, kalau dari aku itu yang penting banget adalah deadline ya. Karena kalau ini nggak ada deadline, akhirnya ini akan menjadi suara-suara yang akan hilang terbawa angin. Karena kan seperti yang kita tahu, memang budayanya itu dari politik kita adalah budaya minta maaf dan budaya melakukan pidato yang normatif kan. Nah, dengan cara begitu, itu kan jadi nggak terukur, tercapai atau enggak, dan kapan tercapai atau enggak gitu. Karena menurutku gini Kak, amarah masyarakat ini sudah luar biasa besar. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah sudah luar biasa besar. Dan ini bahaya Kak untuk kestabilan negara, kestabilan ekonomi, kestabilan politik gitu. Jadi kita harus kasih juga kesempatan kepada pemerintah untuk bisa membuktikan apakah mereka benar-benar ada di pihak rakyat atau di pihak siapa gitu. Makanya di situ aku kasih deadline biar maksudku
aku menyarankan deadline waktu kita lagi diskusi itu biar maksudku biar masyarakat ini amarahnya tereda dulu gitu. Tunggu dulu, kita tunggu dulu gitu. Kita tunggu, kita lihat apakah ada respon dari pemerintah, apakah ada itikat baik dari pemerintah. Jadi gitu Kak ceritanya. Jadi itu memang 17+8 itu udah kita coba ya dengan waktu yang sangat singkat itu teman-teman ya, bukan aku ya, karena aku bikin yang 12, teman-teman itu udah coba alignment gitu sama badan-badan yang lain yang ada di masyarakat gitu. Tuh nanti detailnya ada tuh ya Kak di situ, siapa aja yang terlibat dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa banget ya Kak, dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu bisa menghasilkan 17+8 tadi gitu. Nah tapi ya dari Dan 7 dan dengan desain yang sehebat itu sih Kak. wow, Wow. dengan Karena- adanya Iya kan, kayak kalau aku ya, aku kan bukan manusia. Bukan manusia paham begitu-begitu ya, maksudnya desain, warna, fashion, wah itu nggak Yes. aku banget gitu. Nah tapi mereka tuh udah berpikir secara bener-bener filosofis Kak. Jadi warna pink itu diambil dari keberanian. Ibu Ana kalau nggak salah namanya ya, yang dengan kerudung pinknya itu, wah gitu kan, wah itu aku sembah, sujud, sungkem mingkem pokoknya kepada Bu Ana gitu ya. Terus warna hijaunya itu diambil dari warna pergerakan gitu kan, dari helm ojek online gitu. Nah, Iya. yang begitu-begitu itu kayak aku nggak mungkin pikirkan gitu ya, tapi ini benar-benar wujud dari semua bagian masyarakat tuh ingin berkontribusi untuk membangun negara ini gitu Kak. Oke, baik. Nah, kemudian nih Kak, gerakan ini kan sebenarnya udah rame banget, terutama bagi diaspora-diaspora seperti Kakak dan bahkan di Melbourne sendiri juga udah ada yang turun ke jalan gitu. Nah, menurut Kakak sendiri sebenarnya gimana sih tanggapan dari kalangan diaspora ini terhadap 17+8? Apa sebenarnya arti keterlibatan diaspora kalau menurut Kakak sendiri? Solidaritas Kak, solidaritas karena aku pun gimana ya, aku pun merasakan yang sama gitu ya. Maksudnya dari awal aku menantang debat Syahroni itu pure rasa solidaritas Kak, karena aku merasa kok seperti ini sekali ya arogansinya, ketidakadilannya tuh terlalu terang benderang seperti matahari gitu kan. Udah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi, dan rasa solidaritas bahwa walaupun kita jauh Kak, justru saat kita jauh mata kita tuh semakin terbuka lebih luas. Bagaimana di Indonesia itu kondisinya terpuruk banget, sesedih itu gitu, semati empati itu gitu orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan serakus itu mereka dalam mengeruk hasil-hasil dari masyarakat. Dan sejahat itu saat kita ada defisit anggaran, bukannya mereka mempermudah hidup masyarakat gitu ya, dan memotong efisiensi besar-besaran di bagian-bagian yang nggak jelas hasil kerjanya itu, yang ada malah mau dibebankan lagi ke masyarakat. BPJS-nya mau dinaikkan ya kan, pajak-pajaknya mau dinaikkan. Nah, rasa marah, rasa solidaritas, rasa kita membandingkan bagaimana negara lain dengan negara kita, itu Kak yang benar-benar membakar semangat kita gitu ya, untuk para diaspora yang menurutku ada di luar negeri. Dan kata-kata itu benar Kak, mungkin aku bisa pergi dari Indonesia, tapi Indonesia tidak akan pernah bisa pergi dari aku. Wow, ini Dalam sangat-sangat banget ya. dalam, luar biasa Dalam Kak. sekali. Nah, Kak Salsa, tadi kan Kak Salsa sempat berbicara juga terkait kondisi pejabat di Indonesia sendiri dan hiruk pikuknya negara kita lah ya, Indonesia ini di sini. Dan Kak Salsa sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini sedang disorot sekali ya Kak Salsa ya. Kak Salsa sendiri ini sebenarnya sempat nggak sih mengalami yang namanya intimidasi mungkin, atau doxing atau bahkan mungkin serangan digital Kak sejak menyuarakan 17+8 ini? Dan bagaimana nih Kak Salsa dan tim nih dan rekan-rekan lainnya itu bisa antisipasi hal tersebut? Silakan Kak Salsa. Sebenarnya topik ini kan meledak jadi besar itu karena saat aku menantang debat secara profesional, yang aku dapati itu kan adalah aksi-aksi yang melawan hukum gitu ya Kak. Dari mulai ada orang yang mau dikirim ke rumah gitu kan, terus setelah itu juga dia mengakui sendiri gitu kan, itu kan dipublish di story-nya dia, saya cuma mau main. Terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Ya kan, karena kita tidak saling kenal. Kedua, mau main siapa yang mengundang kamu? Kamu tidak boleh masuk ke pekarangan rumah orang tanpa adanya undangan dari orang tersebut, itu perbuatan melanggar hukum. Ada ayatnya gitu kan. Nah, itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah, karena dia berperilaku seperti itu, jiwa-jiwa cegil aku meronta-ronta ya kan.
Dia masa dia agak gimana ya, agak salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang itu takut saat diintimidasi, nggak semua orang itu diam saat dibungkam. Ada beberapa orang-orang cegil seperti aku yang kalau diperlakukan seperti itu, kita semakin membara, membabi buta, kelojotan, Wow. guling-guling gitu kan. Maksudnya kita semakin ngerasa wah makin gak adil, dan itu contoh Kak, itu cuma satu contoh yang aku rasa itu pasti sudah jadi pola Kak. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti bahwa itu sudah menjadi pola. Jadi pembungkaman itu bukan cuma terjadi kepada aku, itu udah terjadi sebelum-sebelumnya, dan metodenya sama Kak. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi, langsung dibuka tuh, bahkan ada tweetnya loh yang aku temukan gitu kan. Oh nama kamu ini, alamat kamu ini, itu dia publish loh di tweet loh. Secara publik dia mengatakan seperti itu. Gitu, jadi memang udah sistematik ya Kak, dan setelah aku banyak bersuara gitu, apalagi yang sudah keluar tuntutan ini, terus aku semakin menekan yang lain-lain gitu kan, muncullah banyak-banyak apa ya, maksudnya buzzer-buzzer dan doxing-doxing di sosial media, mulai dari mempertanyakan, aduh awalnya tuh yang, setelah itu terjadi kan yang awalnya lucu itu adalah tiba-tiba KTP aku di-up kan semuanya gitu, di thread dengan nama ibu, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Terus dituduh LGBT aktivis pertamanya kan. Ini lucu banget ya, karena Denmark udah melegalkan LGBT sebagai negara pertama di tahun 1980. Lah terus aku ngapain mau aktivitas LGBT lagi gitu kan? Kok kayak ketinggalan zaman 100 tahun gitu kalau aku mau jadi aktivis gitu. Terus narasi kedua adalah provokator gitu, dan provokator itu aku baru posting menantang debat itu setelah demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Dan semua respon-respon aku itu organik merespon aksi dan reaksi yang terjadi gitu kan. Dan aku tidak pernah berkata, mari kita bakar, aku tidak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Justru kan aku mengeluarkan tuntutan untuk menenangkan amarah kan Kak. Karena sekarang gini loh Kak, yang sedang terjadi itu adalah kita seperti diadu domba antara warga sipil dan aparat kepolisian. Gitu kan, jadi ada amarah dari warga sipil bertemu dengan pihak kepolisian yang juga mereka memang sedang bertugas gitu. Dan amarah ketemu dengan perasaan terancam, akhirnya apa? Chaos kan yang terjadi gitu. Nah, aku mau meredam itu, udah ayo. Maksudku selamatkan diri kita masing-masing, karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Nah terus setelah itu semua terjadi, semakin aku vokal, semakin banyak tuh Kak narasi-narasi yang dikeluarkan di sosial media ya. Yang kalau kan tadi LGBT udah gagal, provokator udah gagal kan, sekarang muncul lagi katanya aku adalah antek-antek asing gitu. Ya memang aku adalah antek-antek asing, itu aku akui secara terang benderang. Kenapa? Suamiku orang impor, keluargaku orang impor, aku tinggal di negara asing, ya memang antek-antek asing. Terus kenapa? Kalau memang aku adalah antek-antek asing, yang perlu dipertanyakan adalah apakah apa yang aku katakan itu bermanfaat atau enggak terhadap masyarakat Indonesia? Kan itu kan pertanyaannya, terlepas dari aku siapa dan lain sebagainya, kan aku sudah akui aku memang cegil gitu. Dan muncul lagi tuh narasi-narasi yang lain lah, mulai dari yang paling jauh itu adalah aku adalah mantan dari Ahmad Syahroni kan. Sejauh ini itu yang paling jauh gitu, tapi banyak lah Kak, maksudnya mulai yang dibahas tuh personal gitu, kayak misalkan aku nih adalah orang yang pemarah, aku orangnya apa adanya Kak, memang begini adanya, baik buruk ya terserah kalian mau bicara apa gitu kan, tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu, karena personal aku itu nggak ada hubungannya, mau dibahas kayak apapun itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu. Tapi kalau kita berhasil mencapai tuntutan ini dan terus menekan pemerintah, setidaknya ada perubahan Kak, ada secercah keadilan di dunia yang sudah bumi gonjang-ganjing amazing ini gitu kan. Nah, itu loh yang kita ingin perjuangkan. Terlepas aku mau dibilang apapun, nggak masalah Kak, aku dari dulu memang cegil, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ini yang bikin aku jadi penasaran loh Kak. Udah sebegitu banyaknya ancaman, bahkan kartu identitas juga tersebar di thread gitu. Sebenarnya keberanian atau cegil itu datang dari mana sih Kak? Dari lahir Kak.